Perkenalkan, nama saya Pianus Tutuk dari Prodi Agribisnis Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Di sini saya akan memaparkan argumentasi saya tentang kenapa pada zaman Soeharto Indonesia itu bisa memenuhi kebutuhan pangannya itu sendiri. Tetapi 20 tahun ke belakang Indonesia kurang mampu dalam perlindungan tanaman, sehingga Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan negara sendiri dan Indonesia seringkali mengimpor pada negara-negara lain. Nah, pertanyaan ini sangat baik untuk kita bahas. Kenapa dulu Indonesia itu bisa swasembada pangan pada pemerintahan Soeharto, tetapi sekarang Indonesia mengandalkan impor? Apa penyebab sebenarnya? Mari kita bahas dalam video ini. Pada zaman Soeharto, Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Salah satu puncak adalah pada tahun 1984 ketika Indonesia mencapai swasembada beras. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat itu pemerintah sangat serius mendukung sektor pertanian. Ada program yang disebut dengan Revolusi Hijau, di mana dengan program Revolusi Hijau ini petani dibantu dengan bibit unggul, pupuk dan teknologi modern. Dan kemudian ada program yang disebut dengan BIMAS, juga memberikan penyuluhan kepada petani agar mereka tahu cara bercocok tanam yang efektif. Mari kita simak pidato Soeharto saat panen raya pada tahun 1994 di Merauke, Irian. Berikut adalah videonya. 84 sampai kepada 94, berarti 10 tahun sudah kita mempertahankan, dan tetap pula sukses kita bisa mempertahankan swasembada beras tersebut. Kita meminjamkan stok nasional kita kepada negara-negara yang sangat membutuhkan, antara lain adalah Vietnam, Filipina, antara lain juga daripada negara di Afrika, Tanzania. Inilah kita pinjami daripada beras untuk dipakai karena mereka memang kurang. Apa sebabnya? Karena kita memang telah merasakan betapa susahnya bagi suatu negara yang tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan daripada rakyat. Sebelum tahun 84 kita menghadapi kesulitan itu. Karena itulah kita punya kelebihan stok itu, kita pinjamkan kepada mereka itu, yang kemudian kita impor kembali dalam rangka mereka mengembalikan beras tersebut bila mana kita perlukan. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Pada pemerintahan Soeharto, Indonesia mampu mempertahankan 10 tahun swasembada beras. Nah, itu tadi adalah pencapaian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, mampu mempertahankan 10 tahun swasembada pangan. Nah, kembali lagi di topik argumentasi kita. Mengapa Indonesia 20 tahun ke belakang kurang dalam perlindungan tanaman sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan negara sendiri, yaitu Indonesia selalu mengimpor dari luar negeri. Terdapat beberapa faktor yang menjelaskan bahwa mengapa Indonesia pada zaman Soeharto dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Berikut adalah beberapa alasan. Yang pertama adalah krisis ekonomi dan kebijakan pasca Soeharto. Setelah era Soeharto berakhir, Indonesia mengalami sejumlah krisis ekonomi, terutama pada krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 yang sangat mempengaruhi sektor pertanian. Banyak kebijakan yang sebelumnya mendukung pertanian dan produksi pangan domestik dimulai dipotong dan dihentikan. Selain itu, banyak petani yang kesulitan mendapatkan akses ke pemodalan, teknologi, dan pasar yang layak. Nah, yang kedua yaitu perubahan iklim dan ketahanan tanaman. Perubahan iklim yang lebih ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan perubahan pola curah hujan turut mempengaruhi produktivitas pertanian Indonesia yang banyak bergantung pada pertanian musiman. Semakin kesulitan untuk mengantisipasi fluktuasi cuaca yang mempengaruhi hasil pertanian secara signifikan, ini memperburuk ketahanan pangan dan mendorong ketergantungan pada impor pada negara lain. Kemudian kesimpulan dari argumentasi saya ini bahwa kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi untuk menghasilkan pangan dalam jumlah yang cukup, berbagai faktor mulai dari kebijakan, perlindungan tanaman yang kurang, perubahan iklim, hingga perubahan struktur sosial dan ekonomi telah mempengaruhi kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dalam 2 dekade terakhir.
Oleh karena itu, meningkatkan ketahanan pangan Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap investasi dan teknologi pertanian, perlindungan tanaman, serta kebijakan yang dapat mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan.